mengatakan ketika seseorang mengetahui sesuatu, berarti itu berasal dari pengalaman. Hai, perkenalkan saya Tohira Dwi Andri Saputri. Hai, saya Zaiji Baltar. Hai, saya Nursani. Saya akan menjelaskan definisi fenomenologi. Fenomenologi merupakan sebuah studi di bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena. Fenomenologi juga merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang berupaya untuk mengungkap esensi makna sekumpulan individu. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu fenomena, yang artinya untuk menunjukkan diri atau to show it. Dan fenomenologi berarti pengetahuan, artinya apa yang dipersepsikan oleh seseorang, apa yang dirasakan oleh seseorang, dan apa yang ditangkap oleh seseorang itu berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Oleh sebab itu, René Descartes pernah mengatakan, ketika seseorang mengetahui sesuatu, berarti itu berasal dari pengalaman. Fenomenologi ini dikenal juga sebagai kefilsafatan yang dikemukakan oleh Hegel, Husserl, Scheler, Stark, dan Berger. Nah, pada pemikiran-pemikiran Weber itu menggunakan fenomena sosial. Jadi pada akhirnya fenomena-fenomena ini banyak digunakan dan dianalisis tentang pengembangan sosial, fenomena sosial. Pendekatan fenomenologi ini membenarkan adanya empirik etik, di mana di dalamnya itu menggunakan akal budi. Kita itu menjelaskan serta mengargumentasikan. Nah, kita masuk ke nilai moral. Nilai moral pendekatan ini bersifat luas dan di mana tidak seperti nilai moral tunggal. Itu truth or false. Jadi di mana fenomenologi ini menggunakan nilai moral ganda yang menggunakan tindakan. Sejarah awalnya muncul filsafat fenomenologi terjadi pada abad ke-15 dan ke-16. Pada saat itu terjadi perubahan yang sangat besar di dalam diri manusia tentang perspektif dirinya di dunia. Paradigma ini muncul karena adanya pemikiran manusia secara subjektif. Maksud dari subjektif ini bukan antonim dari kata objektif, melainkan subjektif yang dimaksud bermakna aku di dalam diri manusia yang bertindak sebagai menghendaki, bertindak, dan mengerti. Menurut Suseno, manusia hadir di dunia ini memiliki kesadaran diri, tidak hanya sebagai benda yang ada di dunia, melainkan subjek yang hadir yang memiliki suatu pemikiran yang untuk berpikir, berefleksi, dan bertindak secara kritis dan bebas. Adapun sifat-sifat penelitian kualitatif yang relevan dengan metode fenomenologi adalah yang pertama, memahami makna dalam pengalaman dan kehidupan manusia. Yang kedua, fokus penelitian adalah keseluruhan, bukan pada bagian yang membentuk keseluruhan itu. Yang ketiga, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui makna dari perilaku seseorang, bukan hanya untuk mencari kejelasan. Kemudian, yang keempat, dapat memperoleh gambaran kehidupan sehari-hari dari sudut pandang orang pertama melalui wawancara mendalam. Yang kelima, data yang diperoleh akan sangat penting untuk penelitian ilmiah dalam memahami perilaku manusia. Yang keenam, pertanyaan yang dibuat itu akan merefleksikan kepentingan, kemudian keterlibatan, dan juga pengalaman dari peneliti. Dan yang terakhir adalah melihat pengalaman dan perilaku sebagai satu kesatuan yang tidak pernah dapat dipisahkan, baik itu antara subjek dan objek maupun antara keseluruhan dan bagian dari keseluruhan itu. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri penelitian fenomenologi. Nah, penelitian kualitatif akan berjalan dengan ciri-ciri fenomenologi sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada apa yang kita lihat. Yang kedua, fenomenologi tertarik dengan keseluruhan. Yang ketiga, fenomenologi mendeskripsikan apa yang kita lihat. Nah, kita lanjut yang keempat, yaitu fenomenologi pada hakikatnya itu tentang pengalaman, bukan menjelaskan tentang dan menganalisis. Dan yang kelima, fenomenologi ini berakar pada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan pada fenomena apa yang kita amati.
Nah, baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang langkah-langkah penelitian dengan menggunakan fenomenologi Husserl. Langkah-langkahnya ada beberapa macam. Yang pertama, menentukan fenomena yang ingin diteliti dan peran peneliti dalam penelitian ini. Menentukan fenomena yang menjadi fokus penelitian memerlukan beberapa pertimbangan, antara lain keefektifan fenomenologi Husserl untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena. Dan yang kedua, kita bisa mengumpulkan data. Dan yang ketiga, menganalisis data dengan cara mentranskrip terlebih dahulu wawancara yang telah dilakukan. Yang keempat, yaitu dengan cara studi literatur. Maksudnya, supaya untuk mengetahui hubungan dan hasil atau posisi hasil penelitian. Yang kelima, yaitu mempertahankan kebenaran hasil penelitian. Dan yang keenam atau yang terakhir, yaitu kita bisa mempertimbangkan etik yang harus diperhatikan meliputi pemberian informasi. Analisis data fenomenologi yang akan saya jelaskan terakhir, bahwasanya ketika kita melakukan penelitian fenomenologi, tentunya kita akan melakukan wawancara mendalam. Nah, wawancara mendalam ini sangat baik dianalisis dengan analisis fenomenologi interpretatif. Adapun 6 tahapannya, yaitu yang pertama reading and rereading, membaca dan membaca kembali. Pada tahap ini, peneliti terus membaca dan membaca kembali hasil dari penelitian. Biasanya transkrip dalam bentuk audio, kemudian dituangkan dalam transkrip dalam bentuk video. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap initial knowledge. Pada tahap ini biasanya peneliti itu berusaha untuk mencari makna, kemudian juga mencari apa sih maksud dari si informan itu gitu. Jadi pada tahap ini peneliti fokus untuk mencari makna di balik kata-kata yang disampaikan oleh. Biasanya pada tahap ini sangat membutuhkan ketelitian dan juga sangat membutuhkan waktu yang lama. Kemudian ada tahap yang ketiga, yaitu developing emerging themes, yaitu mengembangkan tema-tema yang muncul. Dan tahap yang keempat adalah searching for connection across emerging themes. Seperti kita itu melihat hubungan antar tema. Apakah tema yang satu dengan tema yang lain itu berhubungan. Dan yang terakhir adalah looking for patterns across case, mencari pola-pola yang muncul dari hasil penelitian hingga selesai. Kemudian setelah semuanya berakhir, tahap 1 sampai 6 itu tadi terlaksana dengan baik, maka akan dapat kita simpulkan hasil dan makna dari fenomenologi itu apa. Kasus yang satu dengan kasus yang lain hubungannya apa. Dan dari situ kita mampu menginterpretasikan makna di dalam perilaku. Pun kelebihan fenomenologi dalam melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fenomenologi akan mampu menjelaskan sesuatu dari realitas subjektif. Yang kedua, sebagai metode penelitian sosial yang pada awalnya telah didasari teori kefilsafatan yang dikembangkan oleh 5 tokoh tersebut yang telah kita bahas di awal. Yang ketiga, fenomenologi digunakan sebagai alat analisis terhadap fenomena sosial. Yang keempat itu fenomenologi mengakui adanya kebenaran empirik etik yang memerlukan akal budi untuk melacak dan menjelaskan dan berargumentasi. Nah, yang kelima, yang terakhir nih, fenomenologi pada aplikasinya bahwa peneliti dalam berilmu itu tidak dapat terpisah dari pandangan moralnya. Kelemahan fenomenologi. Adapun kelemahan-kelemahan teori fenomenologi yaitu yang pertama, Husserl mengatakan bahwa fenomenologi menjauhkan diri dari perhatian pada struktur bahasa yang akrab di dalamnya ada filsafat analisis action. Yang kedua, dalam fenomenologi realitas hanya beberapa penampilan dan pengalaman yang hanya dapat untuk memahami realitas melalui indera-indera. Dan yang ketiga, masih ada beberapa aspek problematik tentang aksi yang dianggap sebagai perilaku yang bermakna subjektif yang perlu ada kata penyempurnaan. Dan yang keempat, metodologis pembelaan ketidakpastian,
yang dianggap tidak jelas dalam penelitian fenomenologi ini. Dan yang kelima yaitu pengetahuannya untuk mengkaji dunia. Makna dirancang sebagai suatu instrumen elit penguasa yang bersifat manipulasi, padahal dunia makna tidak bisa dimanipulasi. Sekian, terima kasih.